Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Ya, di sore-sore ini kita kembali di kebun. Kali ini bukan untuk penyemprotan durian ya, tapi kita akan melakukan pemupukan cair pokat ya, pokat dan kopi. Untuk lebih serunya dan pupuk apa yang digunakan dalam pemupukan cair ini, yuk tonton videonya guys. Ya guys, pada pemupukan pokat dan kopi menggunakan NPK 1616 dalam bentuk cair dan kita semprotkan karena beberapa kelebihannya. Di antaranya satu, penyerapan lebih cepat. Pupuk NPK cair lebih mudah dan cepat diserap oleh tanaman melalui akar dan daun, sehingga memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman secara langsung. Kedua, distribusi merata. Pupuk NPK 1616 yang berbentuk cair memungkinkan penyebaran nutrisi yang lebih merata ke seluruh bagian tanaman, memastikan setiap bagian dan mendapatkan pasokan yang cukup. Yang ketiga, fleksibilitas penggunaan. Atau pupuk NPK yang berbentuk cair ini dapat digunakan pada berbagai jenis tanaman dan pertumbuhannya yang mulai ditumbuh ya, mulai dari pembibitan hingga pembuahan. Kemudian yang keempat, dosis yang tepat. Pupuk cair memungkinkan pengaturan dosis yang lebih tepat dan akurat, mengurangi risiko pemupukan berlebihan yang dapat merusak tanaman dan lingkungan. Nah, untuk dosisnya ini sekitar 1 genggam atau 4 sendok ya, karena kita pakai tangki sprayer berukuran atau bervolume 16 liter ya. Kemudian yang kelima, mudah dikombinasikan. Pupuk NPK cair yang dapat dengan mudah dikombinasikan dengan pupuk atau pestisida lain, menghemat waktu dan tenaga dalam pengaplikasiannya. Kemudian yang kelima ya, ramah lingkungan. Penggunaan pupuk NPK cair, NPK 16 yang berbentuk cair dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan karena dosis yang lebih terkontrol dan penyerapan yang lebih efisien oleh tanaman. Nah, kemudian sebagai catatan, selalu ikuti petunjuk ya dalam penggunaan yang tertera pada kemasan pupuk untuk mendapatkan hasil yang optimal dan menghindari efek negatif pada tanaman dan lingkungan. Kemudian konsultasikan dengan ahli pertanian untuk mendapatkan rekomendasi dosis dan jenis pupuk yang sesuai dengan tanaman dan kondisi lahan. Kemudian apa kelebihan kalau menggunakan pupuk NPK granule atau dalam bentuk butiran ya? Adapun kelebihannya yaitu satu, aplikasi lebih mudah. Pupuk NPK 1616 granul lebih mudah diaplikasikan karena berbentuk padat dan tidak perlu dilarutkan dalam air. Pupuk NPK 1616 dapat ditabur langsung di permukaan tanah atau dibenamkan di sekitar perakaran tanaman. Hal ini membuat pengaplikasian pupuk granul lebih cepat dan praktis, terutama untuk lahan yang luas. Kelebihan pupuk NPK 1616 granule, penyimpanannya lebih mudah. Pupuk NPK granul lebih mudah disimpan karena tidak mudah tumpah dan tidak memerlukan wadah khusus. Juga lebih tahan terhadap perubahan suhu dan kelembaban sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian kelebihan yang ketiga, pupuk NPK 1616 padat umumnya lebih murah daripada pupuk cair NPK. Hal ini karena proses produksi pupuk granul lebih sederhana dan tidak memerlukan bahan tambahan seperti pelarut. Dengan biaya yang lebih terjangkau, pupuk NPK granul menjadi pilihan yang ekonomis bagi petani. Keempat, pelepasan nutrisi lebih lambat. Sekaligus kelebihannya ya, pupuk NPK granul melepaskan nutrisi secara perlahan
sehingga mengurangi risiko atau kehilangan nutrisi akibat pencucian atau penguapan. Hal ini memastikan bahwa tanaman dapat mendapatkan pasokan nutrisi yang cukup dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang berikutnya, kandungan nutrisi lebih stabil. Kandungan nutrisi dalam pupuk granul lebih stabil dan tidak mudah berubah. Hal ini memastikan bahwa tanaman dapat nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun demikian, pupuk NPK 1616 granul juga memiliki beberapa kekurangan. 1. Penyerapan nutrisi lebih lambat. Nutrisi dalam pupuk NPK granul harus diuraikan terlebih dahulu oleh mikroorganisme yang ada dalam tanah sebelum dapat diserap oleh tanaman. Hal ini menyebabkan tanaman menjadi lebih lambat dibandingkan dengan pupuk cair. Penyebaran nutrisi tidak merata. Penyebaran nutrisi dari pupuk NPK 1616 berbentuk granul mungkin tidak merata, terutama jika kondisi tanah tidak mendukung proses pelarutan dan penyerapan. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan tidak seragam. Jadi kesimpulannya, pupuk NPK granul memiliki kelebihan dalam hal kemudahan aplikasi, penyimpanan, biaya, dan pelepasan nutrisi yang lebih lambat, dan kandungan nutrisi yang lebih stabil. Namun pupuk NPK granul juga memiliki kekurangan dalam hal penyerapan nutrisi yang lambat dan penyebaran nutrisi yang tidak merata. Pemilihan antara pupuk NPK granul dan cair tergantung pada kebutuhan dan provinsi masing-masing petani. Nah, mungkin itu dulu guys, kelebihan dan kekurangan pupuk NPK 1616 dalam bentuk larutan atau cair daripada pupuk NPK 1616 berbentuk padat. Demikianlah video penyemprotan apokat dan kopi menggunakan pupuk NPK 1616 sekaligus kelebihan menggunakannya dalam bentuk larutan cair maupun yang bentuk padat atau granul. Silakan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalam.